Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cica Kristina dari program B Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan melakukan proses pemberian obat melalui injeksi. Nah, sebelum kita melakukan tindakan apapun kepada pasien, kita harus cek terlebih dahulu buku catatan rekam medis pasien. Apakah benar tindakan yang akan kita lakukan ini tercatat di buku rekam medis pasien atau tidak. Kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Kemudian kita siapkan alat-alatnya, ada bengkok, ada pena, ada kerlas, ada alcohol swab, ada spray yang 1 cc dan 3 cc yang telah diisi obat sesuai dengan dosis dokter, ada tourniquet, ada plastering atau hipapik, ada handscoon. Nah, selanjutnya itu kita cuci tangan lagi dan kita dekatkan alat-alat ke pasien. Kemudian masuk ke tahap orientasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, saya Cica Kristina. Ibu bisa panggil saya Cica. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau yang dinas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti Ibu. Apa benar ini dengan Ibu Putri? Benar. Baik Bu, boleh saya lihat bilang namanya Ibu? Nah, baik Bu Putri. Hari ini kita akan melakukan pemberian obat melalui injeksi Bu. Ini kan sesuai dengan instruksi dokter ya Bu. Ini bertujuan agar obat Ibu cepat diserap oleh tubuh Ibu. Ini tidak lama kok Ibu, sekitar lebih kurang 10 menit dan kita melakukannya di sini saja. Apa Ibu bersedia? Nah, baik Bu, sebelum saya melakukan tindakan pemberian obat ini, apa ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Nah, baik Ibu, saya tutup sampirannya Ibu. Nah, selanjutnya itu masuk ke tahap kerja. Kita mencuci tangan dulu sebelum melakukan tindakan apapun pada pasien. Kemudian kita pasangkan perlak. Di sini saya akan melakukan pemberian obat melalui intravena. Setelah itu kita dekatkan bengkok, kemudian dekatkan alcohol swab. Kita ambil spek yang telah diisi obat sesuai dengan anjuran dokter. Kita pasang handscoon. Setelah itu kita lihat posisinya, posisi penusukan kita. Pemberian obat melalui intravena ini juga bisa kita lakukan pengambilan darah untuk melakukan spesimen. Terus lokasi penusukannya itu kalau di lengan bagian atas itu ada pena cephalika sama pena basilika. Kalau misalkan pena di lengan bagian atas ini tidak terlihat, bisa kita lakukan pada pena di kepala, yakni pena frontalis sama pena temporalis. Kalau misalkan pasiennya luka bakar, bisa kita lakukan pemberian pena ini di pena di bagian leher, ini jugularis. Setelah itu kita pasang tourniquetnya. Kira-kira 5 cm di atas lokasi penusukan kita. Kemudian kita ambil alcohol swab. Setelah itu kita desinfeksi dengan 1 kali putaran. Kita lakukan penusukan di penanya. Kita aspirasi. Jika ada darah yang keluar berarti lokasi penusukan kita sudah benar. Kita buka tourniquetnya. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan. Setelah itu ini kita aspirasi, kemudian ke dalam bengkok. Setelah itu bisa kita plastering atau hipapik seperti ini. Nah, kemudian kita rapikan alat-alatnya, kita bersihkan dan tidak lupa kita dokumentasi. Selanjutnya itu melakukan pemberian obat melalui subkutan. Nah, pemberian obat melalui subkutan ini dilakukan dengan memasukkan cairan di lapisan lemak tepat di bawah kulit. Ini bisa dilakukan di sepertiga lengan atas atau di bagian perut saat kita melakukan injeksi insulin dengan sudut 45 derajat. Ini kita ambil. Di sini saya akan melakukan injeksi pada lengan bagian atas dengan sudut 45 derajat. Kemudian jangan lupa mata jarumnya ini menghadap ke atas. Setelah itu kita aspirasi. Kalau ada darah keluar berarti lokasi penusukan kita salah dan kita cabut dan ganti dengan spek yang baru. Kalau darahnya tidak keluar berarti lokasi penusukannya sudah benar. Kemudian kita luruskan sedikit ke bawah, kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan seperti ini.
kita desinfeksi, lalu kita meses. Nah, setelah itu kita bisa berikan plesterin atau hipapik. Nah, selanjutnya itu pemberian obat melalui intramuskular atau IM. Nah, pemberian obat IM ini dilakukan dengan memasukkan cairan di bagian tubuh yang memiliki otot yang besar. Itu bisa di lengan bagian atas atau bisa juga di sepertiga sias. Nah, di sini saya akan melakukan pemberian obatnya di lengan bagian atas. Ini kita jangan lupa plesterin, kita desinfeksi dengan sekali putaran, kemudian kita injeksikan dengan 90 derajat tegak lurus seperti ini. Kemudian kita aspirasi. Jika tidak ada darah yang keluar, berarti sudah benar lokasi penusukannya. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan. Setelah itu kita cabut dan kita desinfeksi, lalu kita meses dan kasih plesterin. Selanjutnya itu melakukan penusukan pemberian obat intrakutan, atau intrakutan ini biasa dilakukan untuk sepintas atau untuk alergi obat. Nah, intrakutan ini adalah proses memasukkan cairan atau obat di lapisan dermal tepat di bagian bawah kulit. Ini kita menggunakan spet 1 cc, ini untuk sepintas biasanya di bagian dalam ini. Kita alkohol swab. Kemudian kita injeksikan dengan sudut 10-15 derajat seperti ini. Setelah itu kita aspirasi, masukkan secara perlahan sampai membentuk bulatan seperti gigitan nyamuk. Setelah itu kita cabut, kemudian kita desinfeksi di ujungnya aja yang keluar darah, jangan sampai kita desinfeksi di bagian bulatannya. Nah, selanjutnya itu kita beri bulatan, kita tulis nama obat sama jam penusukan. Lalu sekitar 15 menit kita datang lagi, kita lihat apakah lokasi penusukannya merah-merah atau tidak. Terus kita tanyakan apakah pasien merasa gatal-gatal atau tidak. Kalau merasa gatal-gatal dan merah-merah, berarti dia alergi obat tersebut dan tidak bisa dimasukkan obatnya. Nah, selanjutnya itu kita bereskan alat-alatnya. Lanjut kita masuk ke tahap terminasi. Kita tanyakan bagaimana perasaan klien setelah kita melakukan pemberian obat ini. Setelah itu kita kontrak untuk tindakan selanjutnya seperti pemberian obat oral. Setelah itu tidak lupa kita dokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan. Nah, baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.